Halo sahabat sehat, saya Nurse Ayub dalam rangka Hari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Mari kita sama-sama membahas tentang perkembangan keperawatan di Indonesia. Perkembangan keperawatan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan keperawatan yang ada di luar negeri yang dibawa oleh Florence Nightingale yang lebih dikenal dengan nama Lady of Lamb. Namun untuk pembahasan Florence Nightingale nanti akan saya khususkan ketika tanggal 12 Mei nanti, tepat di Hari Keperawatan Internasional. Kenapa 12 Mei yang merupakan hari kelahirannya dijadikan Hari Keperawatan Internasional? Hari ini kita akan fokus kepada perkembangan keperawatan yang ada di Indonesia. Perkembangan keperawatan di Indonesia terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah sebelum kemerdekaan, yang kedua adalah setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, ketika penjajahan Belanda itu dunia kesehatan sudah mulai diperhatikan, maka dibangunlah atau didirikannya yang namanya Verpleegster, atau yang dalam arti bahasa Belandanya itu ya perawat, nurse, yang diambil dari orang-orang pribumi untuk merawat orang-orang sakit. Masuk ke dalam tahap penjajahan Inggris di Indonesia tahun 1816 sampai 1842. Ketika Inggris menjajah Indonesia, perkembangan kesehatan semakin pesat, terbukti dengan didirikannya salah satunya adalah Rumah Sakit Santo Carolus, kemudian Rumah Sakit PGI Cikini, dan beberapa rumah sakit yang lainnya. Nah, ketika perkembangan rumah sakit ini terjadi, otomatis perkembangan keperawatan pada saat itu juga mulai naik dan berkembang juga. Masuk ke dalam tahap penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, di sini masa kemundurannya terjadi karena dunia kesehatan sudah tidak diperhatikan lagi. Ketika dunia kesehatan tidak diperhatikan, otomatis dunia keperawatan tidak diperhatikan. Periode setelah kemerdekaan tahun 1949, di sini bidang kesehatan sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah dan dibangun perlahan-lahan. Otomatis bidang keperawatan juga mulai dibangun. Dibuktikan tahun 1958 dibangun yang namanya Sekolah Guru Perawat dan Sekolah Perawat itu setingkat SMP. Nah, pada saat itu sudah diperhatikan. Akhirnya mulailah keperawatan masuk dalam sebuah jenjang pendidikan di Indonesia. Masuk ke dalam tahun 1962, profesi keperawatan semakin dipandang lagi dan dibuktikan dengan didirikannya diploma keperawatan oleh Depkes RI pada masa itu. Jadi artinya dunia keperawatan atau profesi keperawatan pada saat itu sudah dianggap profesi yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan atau dalam dunia kesehatan. Masuk dalam tahun 1974, di mana saat itu beberapa profesi orang-orang lulusan perawat sudah mulai banyak. Dan ketika perawat ini sudah mulai banyak, akhirnya dibutuhkanlah sebuah wadah tempat naungan para perawat-perawat yang ada di Indonesia. Dengan demikian pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 17 Maret hari ini, dibangun dan didirikanlah yang namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang kita rayakan hari ini. Kemudian setelah itu pendidikan keperawatan semakin meningkat atau semakin menunjukkan kapasitasnya di dalam dunia kesehatan. Dibuktikan pada tahun 1985 di mana didirikan program studi ilmu keperawatan di Universitas Indonesia, walaupun masih di dalam atau di bawah Fakultas Kedokteran pada saat itu. Tapi ini sudah cukup membuktikan bahwa keperawatan di Indonesia sudah mulai berkembang. Dan semakin berkembang lagi tahun 1995 didirikanlah Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia yang terpisah dengan Fakultas Ilmu Kedokteran. Akhirnya keperawatan berdiri sendiri. Kalau yang tahun 1985 itu di bawah naungan Fakultas Kedokteran. Tapi pada saat 1995 sudah berdiri sendiri. Mulai saat inilah profesi keperawatan semakin maju lagi. Banyak beberapa universitas di Indonesia membuka Fakultas Ilmu Keperawatan. Dan salah satunya akhirnya mencetak beberapa perawat, yaitu teman-teman semuanya yang menjadi profesi keperawatan, saya sendiri yang terjun dalam dunia keperawatan. Harapan saya untuk semua perawat-perawat di Indonesia, kita bisa menjadi perawat yang profesional dengan cara mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade skill kita, bahkan mengupgrade pengetahuan kita. Kalau kita punya biaya yang cukup, dana yang cukup, kita bisa meneruskan jenjang pendidikan kita ke level yang lebih tinggi di dalam dunia keperawatan. Sehingga dunia keperawatan di Indonesia akan semakin maju dan berkembang dengan luar biasa.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Nurse Ayub dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kutai Timur bersama membangun negeri menuju Indonesia yang lebih baik dan sehat.